Berjumpa lagi bersama saya admin. Sekarang gua tidak bersama Guru Gembul, tapi gua bersama orang yang dulu sempat dikira admin Guru Gembul. Dia adalah Kang Ronald. Apa kabar bro? Kita berjumpa Alhamdulillah lagi. sehat. Lama banget nggak ketemu ya. Kita kapan nih ketemu? Terakhir Mei yang gue ke Bandung itu Mei. Nah, Kang Ronald ini adalah seorang praktisi judol, IT dan programmer dan cyber security. Cyber security yang dulunya Sebagai pembuat web judol. Dan gua ngajak ketemu Kang Ronald sekarang adalah karena gua mau mempertemukan dia dengan korban dari web yang dulu dia buat, tapi orang tersebut tidak bisa depan kamera, tapi sudah hadir di sini dan akan bercerita pengalaman dia menghadapi dunia perjudolan. Tapi sebelum ke situ, gue mau tanya dulu, seberapa takut sih lu masih ngebahas judol? Karena dulu sempat ada video lu yang datang tuh ke gua. Iya. Video lu seolah-olah video call sama cewek telanjang, gila. Nggak, sebenarnya video itu gue pengennya orang percaya. Karena yang dia masukin secara lu untuk cowok oke kan, maksudnya cewek pasti suka kan yang kayak gitu. Tapi orang nggak percaya itu, ya udahlah. Itu ancaman yang nyata itu. Ya kalau ancaman mah, kalau sekarang ya udah nggak takut ya. Kalau awal-awal mah panik, dulu sempat kayak gue cerita dikirim ayam mati, mau dijebak, diculik segala macem. Ya awal-awal doang. Kalau sekarang tuh udah berkurang dan guanya pun udah kayak udah nggak peduli aja. Yang DM mah banyak, gue bunuh lu ya, gue ini, gue cari, gue ini. Ya gue biarin aja, nggak respon. Dan sebelum gue mempertemukan lu sama orang yang jadi korban web lu itu, tindakan nyata apa? Karena kan lu bisa dibilang lu tuh ngaku bahwa lu tuh bertobat dari dunia yang menghancurkan dari dunia perjudolan sebagai pelaku. Ya. Tapi lu sekarang jadi orang yang ya bisa dibilang apa ya, menasehati atau mencegah orang-orang untuk terjebak ke judol. Ya. Bahkan gue ngeliat di postingan Instagram lu bahwa lu itu bikin apa, semacam web, semacam aplikasi buat. Jadi yang gue bikin itu dua. Yang pertama itu aplikasi itu berbasis Android. Jadi fungsinya itu agar mencegah orang-orang untuk bermain judol dengan cara mempersempit ruang lingkupnya. Jadi apapun web yang dimasukin ke aplikasi itu nggak bisa kebuka kalau ada aplikasi itu yang diinstal di HP-nya. Gitu. Nah yang kedua itu web sistem yang fungsinya untuk memantau kinerja Komdigi terkait pemblokiran iklan judol. Bukan web judol lah, iklan judol gitu. Iklan judol di mana tuh? Di HP atau di Meta, di platform, di Meta, di IG, Facebook segala macam. Itu bisa nggak sih iklan-iklan judol tuh dihapus di komentar YouTube? Nah, kalau spammer gak susah. Spammer susah. Tapi spammer itu terus terang itu nggak berdampak sebenarnya. Berdampak cuma nggak signifikan. Ganggu sih itu sebetulnya. Ganggu doang. Sebenarnya itu kalau dari hasil gue rapat beberapa kali sama Komdigi, sama Menko Polkam, sama Kemensos, PPTK, itu bisa kena loh yang punya akun. Kalau dia biarin komentar itu. Nah, itu dengan alasan apa? Itu mendukung, ngebiarin. Mendukung. Gue capek nggak karena satu. Secara teknis memang agak susah buat Komdigi membatasi itu memang. Ya gue juga nggak ngerti caranya ya. Kalau komentar ya, karena kan komentar kayak web. Ya dihapus, tinggal komen lagi aja. Gitu. Jadi saran gue, coba dibikin regulasi yang mewajibkan komentar-komentar itu dipantau oleh tim-tim dari konten kreator itu. Dan kalau YouTuber yang gede-gede kan mereka punya tim ya. Dan kalau dia YouTuber kecil ya juga penontonnya nggak banyak. Ya dia masih bisa sendiri lagi. Yang ngapusin satu-satu itu gue masih ngapusin satu-satu tahu. Oh iya. Kalau di gue emang nggak muncul. Awalnya muncul, gimana? Coba aja kalau mau. Tapi lu sebagai programmer yang dulu bikin judulnya, dan lu kan hari ini tuh habis rapat sama Komdigi kan? Acaranya yang bikin Polkam. Tapi narasumber dari Komdigi, dari PPTK, Kemensos dan gue. Ada nggak statement dari Komdigi kenapa waktu kerusuhan beberapa waktu lalu itu komen judul itu malah berhenti? Apakah pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang lagi sibuk bikin kerusuhan? Ini faktanya ya. Sebenarnya jasa buzzer tuh real, ada. Dan gue pernah melakukan itu dulu ya. Per satu komentar berapa ratus rupiah gitu. Nah gue nggak tahu apakah yang dipakai oleh oknum-oknum pemerintah ini buzzernya judul juga. Karena mereka tuh nggak pilih-pilih kerjaan si buzzer ini. Lu mau buzzer apa? Pemerintah gas.
Lu mau belajar apa? Artis, Mm-mm. oke. Judol, gas juga. Mm-mm. Ya mereka nggak pilih-pilih gitu. Ketika komen judol hilang ketika kerusuhan itu, ya mungkin yang dipakai oleh oknum itu ya buzzer yang sama mungkin gitu. Bisa jadi. Tapi gue nggak tahu kalau itu. Dan Komdigi nggak kasih statement. Kan lu tuh di video podcast sebelumnya sama Pak Guru mengatakan bahwa sekarang gue tuh pengen dalam tanda kutip memperbaiki kesalahan masa lalu. Iyalah, pastilah. Nah, lu mah salah satu dari sekian ratus ribu orang yang bikin itu kan? Ada nggak banyak, cuma ada lah. Oh, Kalau sekarang programmernya malah banyak. makin banyak. Iya, maksudnya dari sekian itu. Dan gue tuh ngerasa ya, gue tuh sangat benci sekali sama orang-orang yang main judi, terlebih kalau misalnya dia tuh miskin terus main judol, itu gue sangat benci sekali. Sama gue juga. Bukan sekedar orang miskin yang main judi ya, kemarin gue baru bertemu sama salah satu instansi, dia kayaknya punya pangkat yang kami temuin, Oke. tapi ajudannya Main di, judol. di parkiran main judi. Itu pengen gue tendang, tapi gue takut ditendang balik. Ajudannya juga ini dong, oknum juga dong. Maksudnya instansi yang sama kan? Iya, pasti. nggak tahu sih, pokoknya dia di parkiran aja, dia nggak masuk ke dalam. Tapi gue ngeliat, aduh, selevel ajudan dari ini juga main judi. Pegawai BUMN juga ada kok. Yang secara intelektual harusnya mereka nggak main. Ada selevel DPR juga, itu mah Nggak, ada iya. ya. Cuman kalau DPR mah udah kemungkinan dia pakai uang korupsi. Iya. Kalau orang miskin kan dia korupsi juga, korupsi apa gitu. Jadi makin marah. Jadi lingkaran judol itu yang gua rasain lah, judol, ke pinjol, Bunuh diri. ke bank keliling, Oh, Bang Eno. dijauhi keluarga, suicide. Ya, banyak banget yang suicide. Bahkan ya kalau lu ingat yang orang mau nikah di Ternate ya. Tahu nggak yang beritanya dia bunuh teman Nggak tahu. istrinya karena judol. Jadi sebelum dia nikah, istrinya udah di kampung, udah prepare dan dia masih di tempat kerjanya. Dan kebetulan mereka sekantor sama istrinya itu. Jadi si cowok ini ke kosan istrinya itu, tapi yang ada temennya kan. Mereka kos bareng. Temannya itu disekap, dibunuh, uangnya diambil buat main judol. Sedangkan seminggu lagi dia mau nikah sama istrinya. Itu kan dia ketangkap setelah nikah. Dan nikah itu dia masih joget-joget, masih ketawa-ketawa. Dia habis bunuh orang gitu. Oh, kayaknya gue pernah dengar ceritanya deh. Iya, viral itu. Nah, itu parah banget. Bukan bunuh diri, bunuh orang lain. Judol, buat judol itu pasti. Nah, ini gue mempertemukan lu sama, kita sebut saja namanya Rama. Nama asli ya? Oh iya. Nama asli boleh nggak sih? Boleh nggak? Bebas aja. Boleh, bebas. Ini sambil, ini mic-nya di sini aja. Ini mic-nya di sini. Nangkap nggak suaranya tuh? Kayaknya oke. Mas Rama, Iya. saya tuh kan ini tuh sebenarnya teman deket gua, Ronald. Oke. Jadi mau kau yang cerita, mau saya yang cerita? Kau saja dulu deh, boleh yang cerita. Kalian tanya aja, saya jawab. Oh, kalian ya. Saya nggak tahu. Bentar. Ini anaknya lempeng banget ya cuy. Iya benar. Lempeng banget. Gua baru ketemu. Itu kalau misalkan Ini cowok beruntung ini kalau misalkan nyokap gue kayak gitu udah gua. Iya, ini lempeng banget ini orangnya. Ini nih. Kau tuh kan kau tuh sering bercerita bahwa mamahmu tuh adalah pelaku judi. Nah, bahkan di level kau tuh sering ngasih uang bulanan gajimu untuk mengabdi pada orang tua, tapi uangnya tuh dipakai buat judi. Ya. Tuh. Betul. Bahkan sekarang tuh di level kalau misalkan nggak ngasih itu kayak diteror, kayak kau yang berhutang. Ya. Apa yang kau rasakan ketika tahu bahwa uang yang kau dapatkan itu, uang yang kau berikan itu dipakai buat judi? Sebenarnya kalau nanya apa perasaannya, karena udah dari lama, jadi kalau sekarang kejadian ya biasa aja, karena dari dulu udah parah banget lah, bisa dibilang gitu, dari zaman 2021. Anjir. Pas COVID berarti ya? Zaman COVID orang-orang susah gitu, dia malah kayak gitu terjun di situ. Itu awalnya tuh kita tuh punya warung sampai ya gede lah gitu, tapi dia gunain semua modalnya tuh buat judi. Judol ya? Awalan tuh judol. Itu ada berapa juta gitu tuh awalan. Terus ya tahun-tahun berikutnya sama aja sih kayak gitu, nggak ada perubahan. Sampai kemarin juga. Sampai kemarin, beneran kemarin tuh Sama aja sih, nggak ada bedanya.
hal paling ekstrim apa yang dia lakukan sampai untuk untuk apa mengeluarkan hasrat judinya yang kau ketahui? Ya itu sih sampai bawa duit modal, jual motor, terus gitu-gitu aja sih. Itu bukan gitu-gitu aja sih, itu parah itu parah cuy. Karena udah sering aja sih. Nggak, jadi. awal lu tahu itu gimana ceritanya? Awal pertama kali lu bisa tahu gitu. Dari awal juga udah tahu kalau itu tuh kayak gitu judi gitu. Oh, gitu. Lu lihat. Lihat. Dan awalan juga emang semua anak-anak udah pada ngomongin. Awalan sih berhenti gitu, tapi lama-kelamaan balik lagi aja. Berarti sempet berhenti. Berarti sekarang kondisinya lu tuh udah hopeless. Udah ya udah terserah gitu. Semua anak juga udah kayak gitu. Sebenarnya enggak. Itu bisa berhenti kok. Pasti bisa berhenti. Karena gue banyak nemuin orang yang udah berhenti. Gue kan punya grup WA ya. Itu mantan pemain judol. Yang gue nggak nambah orang. Karena ketika gue buka, sales judol pada masuk. Oh, hah? Sales judol masuk promo di sana. Jadi gue nggak nambah orang. Juga tuh ya. Iya, memang bangsat tuh sales judol. Jadi orang itu aja yang gue maintenance. Dan awal-awal memang parah. Setiap hari laporan, bang saya ini, saya pusing. Sekarang tuh udah nggak isi grupnya. Mabar, itu doang. Di grup yang niatnya buat rehabilitasi judol, sekarang malah jadi grup-grup ngegame, grup kadang grup ceng-cengan, grup diskusi politik, karena udah nggak ada yang judul lagi. Oh, tapi itu di posisinya berarti di level bagus. Iya, udah kayak gitu, udah nggak ada judul lagi. Dan mungkin 1-2 orang masih ada ya, gue nggak tahu. Tapi majority udah nggak kesana lagi obrolannya gitu. Ini untuk orang-orang yang mau berhenti judi, lu bisa nggak sih bantu mereka buat gue tuh pengen berhenti gitu? Kalau gue sendiri nggak bisa ya. Kalau memang benar-benar pengen concern, kita harus punya minimal dari sisi psikolog. Kalau kayak teknis gue bisa lah. Gimana salah satu yang bisa mungkin lu jelaskan? Dia mau tanya apa aja terkait judul, gue bisa jawab. Misalnya dia nggak yakin nih, bang, gue nggak percaya kalau judul settingan. Lu tanya, gue jawab apapun. Apapun jenis judulnya, apapun game permainannya, apapun metodenya, apapun jenis aplikasi atau webnya, gue bisa jawab secara teknis. Kalau dia minta bantuan buat menangin, nggak bisa. Itu ada. Memang influencer yang ngakunya bisa ngebuat kita menang judul, bayar loh mahal itu. Itu di Bandung sih. Tutup akun dia, mati lah mampus. Siapa namanya itu? Firdaus. Firdaus. Bang Firdaus dicari sama Ronald sama Imam. Gue di Bandung ini, ayo kita ketemu. Kemarin gue sempat telepon Polrestabes Bandung ya, cerita sedikit ya. Apa nama tempatnya tadi? Gue lupa. Ini Cherryfield. Jadi awalnya itu gue lihat ini orang siapa muncul kan? Karena ada salah satu followers gue yang follow dia, dikirim ke gue tuh. Dikirim ke gue lihat, lah beneran buka kelas judol. Ya kelas judol orang berbayar dengan dikasih tahu cara menang. Gitu. Ya sebenarnya kan nggak ada cara menang ya. Dikasih tahu cara menang? Iya. Dan cara menang tuh nggak ada, apapun jenis gamenya nggak ada. Ya buktinya kalau dia tahu cara menang, ya dia pakai motor masih sekarang. Mana uang menang dia kan nggak ada. Nah, dia buka kelas berbayar 2,5 juta dan ada gede juga ya, 2,5 juta. Buset. Dan ada flyernya, dia bakal bikin acara offline. Offline loh ini. Gathering judol, kopdar judol gitu. Dan gue cek alamatnya di Cherryfield Clubhouse. Setelah itu gue telepon dong kenalan gue di Polrestabes Bandung kalau nggak salah ya. Gue ketemu kanitnya. Polresta atau Polrestabes gue lupa ya. Jadi si pihak APH ini datang ke lokasi buat mastiin ini benar nggak ada acara ini tanggal segini. Waktu itu tanggal 22 November acaranya. Setelah dikonfirm nggak ada pak acara ini. Di tanggal segitu acaranya acara developer apa gitu katanya. Oh ya udah telepon ke gue. Terus adalah cara biar kita tahu gimana dalamnya ya. Kita dapat informasi bahwa si pihak kafe ini mengatakan ke si Firdaus ini ada yang nyari. Iya. Dan katanya kita nggak bilang ada acara, akhirnya di cancel acaranya. Berarti ada kerjasama dong antara kafe dan si Firdaus ini. Entah itu kafenya, entah itu orang di dalamnya, karyawannya yang temennya dia, kita nggak tahu ya. Ya tapi itu akhirnya acara cancel. Setelah itu kita serang dia. Si Firdaus ini kita serang dia. Karena saya cyber security basicnya. Adalah caranya yang nggak bisa jelasin. Kita bisa dapat alamatnya, biodata dirinya, tanggal lahir, nomor KTP, alamat orang tuanya, pakai buat pinjol main tuh. Segala macam, bahkan fotonya dia kita dapat. Kita sebar lah. Ini orangnya ini. Tutup akun dia. Udah nggak berani. Ya kalau dia kayak gitu lagi, tunggu aja. Kita benar kok, kita di jalur yang benar, ngapain takut. Tapi
Itu di level kira-kira ada yang daftar nggak ya menurut lu? Ada. 2,5 juta Dan itu. komentar-komentar tuh semangat bang, siap bang, gimana caranya bang, saya mau bang gitu-gitu. Nggak tahu buzzer atau enggak. Yang pasti gue bisa pastiin itu ada orangnya, ada yang daftar. Itu cuman 2,5 juta gede juga itu kalau misalkan orang daftar. Dan dia tuh ada kelas-kelasnya kayak yang segini ada yang segini ya. Tapi yang gue tangkap yang termahal tuh 2,5 juta. Heeh. Sebelum gua bikin video ini sama Ronald, gue sempet ngobrol bahwa kita dan Gembulikum tim itu mau bikin apa ya disebutnya ya, kayak Badan rehabilitasi lah. Tapi nggak pemerintah ya. ya kayak Rumah. Ronald secara pribadi dia ingin berkontribusi untuk personal siapapun kalian di sini yang sekiranya pemain judi, pemain judol terlebih yang ingin berhenti tapi ngerasa selalu terpanggil lagi. Kita mau bikin grup khusus. Ya. Dan nanti kita akan ngobrol sama psikolog dan kita akan mendengarkan curhatanmu karena kadang orang yang frustasi itu dan di level mau bunuh diri itu adalah di level ketika dia tuh nggak punya teman buat cerita. Ya. Nah kalau konteksnya judol teman-teman nanti bisa hubungi nomor saya di situ. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Ronald di minggu depan kemungkinan untuk mendengarkan curhatan kalian dan nanti akan dipantau. Ya, ya. Untuk berhenti berjudol. Tapi dengan catatan harus mau berhenti dulu ya. Jadi ini bukan kasusnya kayak Rama tadi ya, orang tuanya main judi, tapi bukan. Tapi kau sendiri. Iya benar, harus dari diri sendiri yang pengen berhenti gitu, tapi nggak tahu caranya. Dan gue pengennya sih gini, kita punya rumah sendiri atau apa ya sebutannya, homestay atau apapun lah. Yang sana itu tempat rehabilitasi, ada psikolognya, ada ininya. Jadi orang bisa datang, kalau kita ada rezekinya ya, orang bisa datang. Ya kalau ke depan ada rezeki ya kita bisa buka rumahnya itu. Dan untuk sekarang mah ya udah kita pakai bikin grup WA. WhatsApp aja asal kalian bener-bener mau berhenti untuk berjudol. Gue benci banget tuh karena si circle judol tuh sekali gue bilang dari judol lu akan ke pinjol, dari pinjol lu akan berbohong ke keluarga lu akan dibenci sama keluarga lu sendiri, terus lu kehilangan pekerjaan, lu bingung ngebayarnya, pada akhirnya suicide. Ya bunuh diri lah. Sebelum gue nutup, gue mau nanya satu pertanyaan. Kayaknya ini juga pertanyaan yang kayaknya lu sebel juga ya. Iya. Karena hal terekstrim apa dari ceritaan orang yang pernah lu terima bahwa dia tuh atau keluarganya tuh ngelakuin judi sampai akhirnya hancur tuh, hal paling ekstrim apa yang pernah lu denger? Selain bunuh diri ya, jual istri. Sebelum gue jual istri, ada orang yang pernah cerita ke lu. Iya. Terus lu tanggapin. Enggak, ini bukan orang, temennya cerita. Oh, temennya cerita. Dia tuh ada aplikasi ijo-ijo itu, tahu ya? Aplikasi dating apps yang berbayar, yang ijo-ijo itu. Nah, dia jual istri di sana. Uangnya buat dipakai berdua main judol. Dan nih, cash yang gue tangani, gue kan beberapa, kadang tuh begini. Ada orang DM, bang saya pengen berhenti, gue nggak pernah ladenin karena ya gue nggak punya power buat bantu mereka kan. Tapi ada satu DM dari ibu-ibu di Medan, dia pintar, dia pakai VN anaknya. Pakai apa? VN anaknya. Om Ronald tolong dong, ayah kita tuh udah kacau banget. Gue kalau kayak gitu anjir nggak bisa. Iya nggak bisa, mau nggak mau ya luluh dong. Ya udah kita lanjut di WA. Gue bilang coba cerita nggak gimana kronologinya. Jadi pada intinya suaminya ini orang berduit, orang punya uang, bukan orang miskin, dan istrinya juga orang punya duit. Jadi puluhan juta itu ke judol semua, dan istrinya tuh sampai minjam uang buat nafkahi anaknya sekolah gitu. Jadi terakhir itu istrinya, suaminya punya uang di web judol itu nyangkut, maksudnya nggak di WD, nggak dimainin, memang ditaruh aja 45 juta kalau nggak salah ya, 40 atau 45 juta. Nah istrinya pengen ngambil uang itu, tapi nggak tahu caranya. Nah gue tanya rekeningnya pakai rekening siapa, rekening temannya. Ya karena gue cyber security, balik gue bilang gue bisa dong blokir rekening dia yang gue nggak bisa ceritain. Akhirnya rekeningnya gue blokir, gue telepon tuh suaminya. Kalau mau rekening yang dibuka, lu berhenti judul atau enggak, gue laporin polisi. Ditutup, gue dibilang mau nipu. Nah rekening temannya itu kita kontak temannya, mau nggak bantuin kita? Ini rekeningnya gue blokir. Besok Senin lu ke bank, lu ambil uangnya. Abis itu gue blokir lagi nih rekeningnya.
gitu, kasih istrinya. Bersedia dong temannya kan, akhirnya kan. Senin, temennya bareng suaminya ngambil uang berdua. Dicepuin sama temennya itu. Harusnya udah dapat untuk istrinya dong uang 40 juta itu. Istrinya nangis. Awalnya istrinya bayar gue 1 juta buat bantuin itu. Ya, gue terima lah ya. Gue balikin uangnya. Itu istrinya nggak dikasih nafkah loh itu. Malah gue dibilang mau nipu katanya. Lu penipu katanya, blokir rekening orang gitu ya. Gue bilang, gue pakai nama asli, cari. Gue di YouTube ada, IG gue ada. Lu cari aja gue. Nah, judul tuh seracun itu ya, soalnya seracun. Banget. Itu cerita yang soal jual istri monyet juga ya. Emang anjing sih. Itu Itu gua, kata keram, nggak ada adab banget itu. Gue teman-teman gue yang main judol, gue banyak kenal orang yang bermain judol walaupun bukan teman dekat ya. Ya mereka kebetulan yang nggak punya uang mainnya 50.000, yang ada uang mainnya 1 juta 2 juta. Tapi yang separah itu gue gak pernah ketemu di lingkungan di Jambi itu ya. Gue tinggal tuh nggak ada separah itu. Maksudnya mereka habis uang ya udah. Nah ini sampai jual-jual barang, sampai jual istri, minjem segala macam, udah kacau. tapi lu dengan apa yang tadi kita obrolin di belakang layar, lu sepede apa bisa ngebuat orang tuh berhenti judul tuh? Ini kan setiap orang beda-beda pendekatan ya. Tapi kalau dia ceritain kronologi dan trouble-nya di mana, maksudnya, bang, saya tuh susah ketika ini. Bukannya mendahului Tuhan, tapi gue yakin gue bisa bantu. Tapi kalau misalkan ngebantu itu dia oke lah, dia mau berhenti judul karena dia tuh terlilit hutang. Kalau misalkan pada akhirnya dia minta bantuan untuk beresin hutangnya doang, gimana tuh? Hutang gak ada hubungan sama judol, walaupun dia pakai uang hutang buat main judol. Ya logikanya, emang tentang lu main judol, hutangnya lunas? Kan enggak kan? Ya, dia berhutang gara-gara judul gitu. Iya, ya kelarin judol dulu. Minimal setengah masalah dia kelar, baru dia mikirin hutang. Oh jadi dia tidak berusaha untuk bayar hutang lewat judol. Enggak. Jadi kalau orang bilang, bang saya pengen berhenti tapi utang banyak, ya justru itu harus berhenti. Lu orang nggak judol aja punya utang pusing loh. Kita nggak judol ya, kalau kita punya utang pusing kita. Apalagi kita punya utang terus main judol lagi, makin pusing kan. Minimal kalau dia nggak judol, setengah masalah dia kelar. Baru dia bisa mikirin hutangnya. Gitu. Atau setidaknya uang pinjol dipakai judol, itu juga kombinasi yang maut itu. Ya goblok lah. Intinya yang main judol tuh goblok. Sekarang udah nggak keren bro orang main judol bro. Sekarang udah berkurang 57% angka ya. Itu dalam waktu berapa lama? Setahun. Ya dari awal gue bongkar-bongkar itu, ini nggak tahu ya, efek dari gue bongkar-bongkarin kah atau efek dari ya kinerja pemerintah mungkin berperan juga, atau efek dari influencer-influencer yang kayak Bang Marcel, Guru Gembul, Mas Imam Budi mungkin berperan juga. Ya kita bareng-bareng akhirnya angka judulnya berkurang 57%. Dan ini video ini iklan juga akan ada iklan judulnya pasti ya. Nah ini gue jelasin sedikit soal iklannya. Kan orang komplain, bang, lu bahas judul, iklan aja judul. Nih gue jelasin. Iklan di handphone itu tergantung ketertarikannya di handphone dia sendiri. Setiap orang beda-beda. Kalau dia hobinya cari kucing-kucing tuh, iklannya makanan kucing. Kalau gue kucing banget kan, iklan YouTube itu makanan kucing. Ya biasa kayak hosting, karena gue programmer ya hosting. Kalau gue hobinya main gitar, iklan musik. Ya kalau dia masih muncul iklan judul, berarti dia masih main judul. Itu aja. Dan kalau misalkan kalian mau iklan judulnya itu nggak keluar, lo kan punya aplikasi atau web ya yang aplikasi gue tuh untuk menutup akses dia bermain. Menutup akses dia bermain. Ya kalau iklan balik lagi, kalau dia udah nggak main, iklan dengan sendirinya bakal nggak muncul. Nah jadi kalau misalkan kalian mau berhenti, step awalnya adalah bisa nginstal aplikasi itu, atau nanti kayaknya setelah ini gue akan bikin grup sendiri yang kita akan follow up judul ini, karena kayaknya gue akan bekerja sama Ronald untuk beberapa waktu ke depan untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang kecanduan judul dan ingin berhenti dari dirinya sendiri. Kalau misalkan anaknya yang maksa, kalau misalkan orang tuanya juga mau, atau anaknya pelaku judul, orang tuanya maksa dia berhenti, ya nggak bisa. Tapi dari lu sendiri, karena percayalah, lu cuma nunggu waktu buat hancur dari situ. Dan ini gratis ya, kita nggak pungut biaya sama sekali, ini gratis. Betul. Makanya kemarin gue sempat mau jual aplikasi itu, gue pengen nabung gue pengen sewa satu rumah, isinya orang-orang yang pengen berhenti judul, dia ngumpul, kita ngobrol bareng, diskusi, mau gimana gitu. Cuma kan, ya rumah di sini lumayan kan, jadi kita pelan-pelan aja lah. Gue sih akan ngerasa bahwa template ceritanya akan sama, tapi ekstrim apa yang dialami oleh keluarganya itu yang akan sangat berbeda, karena kadang dianya nggak ngerasa kenapa keluarganya yang
hancur oleh dia gitu. Ya pastilah. Ronald, terima kasih untuk diskusinya. Semoga kita bisa kerjasama terus untuk menghilangkan perilaku orang-orang yang kecanduan judul. Dan buat badai semua, terima kasih sudah menonton. Saya admin dan Ronald pamit. Bentar. Apa? Kita bukan orang yang sama ya. Iya, Tuh, betul, kita betul, bukan orang yang betul. sama. Ini Betul. sih bang. Kita hanya sama-sama orang cempreng aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.